Ini HP apaan sih? Dan akhirnya saya bisa unboxing Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang sedang rame ya sekarang ini. Dan ini di bagian depan cukup rame, ada tulisan yang lumayan besar Redmi Note 10 Pro. Kemudian ada gambar astronot gitu ya. Mungkin ini menandakan kalau HP ini tuh canggih atau yang lainnya. Kemudian di bagian sisinya ada tulisan juga Redmi Note 10 Pro, dan di bagian belakang ada nilai jual dari Redmi Note 10 Pro ini. Salah satunya adalah kameranya yang bikin geleng-geleng kepala ya. Di kelas mid-range dapat kamera 108 megapiksel. Bukan hanya itu, layarnya juga sudah pakai panel AMOLED dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Kemudian pakai chipset Qualcomm Snapdragon 732G dan fast charging 33 watt. Dan ternyata di dalam boxnya itu lebih ramai lagi. Saya disambut sebuah stiker ya yang tulisannya MFF Mi Fan Festival 2021, yang gambarnya juga rame. Ada gambar planet yang warnanya lucu, ada logo Xiaomi, bendera Xiaomi, kemudian ada gambar astronot lagi megang HP, kemudian di paling bawah ada gambar pesawat luar angkasa. Lumayan juga, lumayan menarik. Kemudian di dalamnya lagi ada jellycase transparan yang ada pelindungnya ya, di bagian kameranya agak menonjol. Kemudian ada kartu garansi dan panduan pengguna, dan ada SIM tray ejector. Kemudian ada HP-nya ya, ini yang varian warna gradient bronze. Kemudian ada kabel charger ya, USB Type A to Type C yang ada warna orange-nya. Kemudian ini adalah kepala chargernya ya, yang bodinya cukup besar dan lumayan berat. Ini maksimal di 33 watt. Dan sayangnya dengan harga yang Rp3.999.000 ya, hampir 4 juta atau 4 juta kurang 1.000, kita tidak dikasih earphone. Jadi kita harus beli sendiri. Dan ini adalah HP-nya ya, Redmi Note 10 Pro yang warna gradient bronze. Yang jadi notice adalah ini loh, tonjolan kameranya tuh bukan hanya satu, tapi ada dua. Tonjolan pertama di bagian LED flashnya dan tulisan ultra premiumnya ini. Kemudian di tonjolan berikutnya adalah di bagian bump kamera yang 108 megapikselnya. Kemudian kalau kita lihat sisi presisinya, di bagian bawah ini ada port Type C, kemudian ada speaker, kemudian ada lubang untuk mikrofon. Di bagian sisi kiri ada slot SIM tray, kemudian di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, dual speaker ya, speaker kedua untuk speaker stereo, kemudian ada infrared blaster dan ada secondary mic. Kemudian di bagian kanan ada tombol volume dan ada sidik jari ya, sensor sidik jari yang gabung dengan tombol powernya. Ini HP apaan sih? Dengan harga 3,99 juta atau 4 juta ya, di bawah sinar matahari langsung seperti ini. Layarnya masih bagus, kecerahannya sangat tinggi, jadi masih nyaman walaupun kita pakai di bawah sinar matahari. Dan untuk refresh rate-nya juga cakep ya, 120 Hz yang bisa kita atur secara manual. Dan untuk warnanya juga masih tajam, dan ini loh, pansolnya tidak terlalu besar, jadi tidak mengganggu ketika kita menggunakan HP ini untuk menonton video atau untuk aktivitas yang lainnya. Dan di Redmi Note 10 Pro ini sudah pakai Android 11 ya, kemudian pakai MIUI versi global versi 12.0.3, dan ada pembaruan ke MIUI 12.0.6 yang besarnya sekitar 577 MB. Kemudian untuk penyimpanannya ya, dari 128 GB itu sudah terpakai oleh sistem sekitar 19,7 atau 20 GB. Jadi yang kosong itu di kisaran 108 GB. Dan untuk fitur tambahan seperti NFC tentu sudah ada di Redmi Note 10 Pro ini. Dan untuk control centernya kalian bisa buat seperti biasa ya, kayak begini, atau kalian kepengen kelihatan lebih mahal bisa pakai yang seperti ini. Kalian tahu kan ini apa? Always on display juga ada di Redmi Note 10 Pro ini, cuma caranya beda ya. Kita ketuk satu kali untuk menyalakan always on display-nya, dan ini cuma menyala sekitar 10 detik saja, tidak bisa menyala terus.
Kalau kita lihat dari harganya yang tidak sampai 4 juta ya, ini vibration motornya tuh enak ya. Kalau kita ngetik-ngetik itu rasanya kayak di HP yang lebih mahal. Meskipun sudah pakai panel Super AMOLED, tapi ini sidik jarinya belum berada di dalam layar ya. Tapi bisa dimaklumi dengan harga segitu sudah banyak sekali fitur yang dikasih oleh Redmi Note 10 Pro ini. Dan sidik jarinya di bagian samping terasa cepat ya dan akurat juga. Untuk kualitas speakernya menurut saya ini salah satu yang terbaik ya di range harga segini karena suaranya agak bulat, kemudian suaranya kencang dan speakernya itu seimbang antara yang bagian bawah dan yang bagian atas. Dengan kombinasi Qualcomm Snapdragon 732G dengan Adreno 618 serta RAM 8 GB dengan tipe LPDDR4X dan UFS 2.1 untuk penyimpanan internal yang besarnya 128 GB. Sekarang tentunya didapatkan di angka 350 ribuan. Kalau kalian masih kurang bersyukur dengan skor setinggi ini di harga segini, ambil saja Poco X3 Pro. Karena bodinya yang cukup licin, saya langsung pasangin case biar bodi yang cakep ini terlindungi. Kan sayang kalau bodi cakep gini harus jatuh kemudian lecet, apalagi kameranya sampai pecah ya. Karena ini kan agak menonjol kameranya, jadi case-nya sekalian melindungi kameranya. Dan untuk baterainya tidak perlu khawatir ya. Ini 5000 mAh lebih dan chargernya juga cepat 33 watt. Untuk kamera utamanya ini yang 108 megapiksel, nanti saya akan buatkan video terpisah ya insya Allah, karena ini butuh pengujian yang lebih jauh sebagus apa sih kamera 108 megapikselnya. Dan sebagai pemanasan, ini adalah beberapa contoh sampel foto dari Redmi Note 10 Pro menggunakan resolusi standar dan resolusi 108 megapiksel. Dan sekian dulu video unboxing dan review dari Redmi Note 10 Pro warna gradient bronze. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian punya budget segini ya 4 juta dan kepengen beli HP baru, saya rasa HP ini tuh sangat cocok untuk dipertimbangkan. Dan silahkan di subscribe kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.